أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, kita perlu tahu bahwasanya kita hidup, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nyawa sampai kepada ajalin ma'lum, kepada ajal dan waktu yang telah Allah tentukan. Itu semua ada hikmah dan tujuannya. Dan kita saat ini terlena dengan hal-hal duniawi yang dibawa oleh orang-orang kufar ke negara Islam. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram, fa fi hadhihi al-ayyam wal asabi', dalam beberapa hari ini dan bahkan minggu berikutnya dan berikutnya, umat Islam dilalaikan dari Allah. Umat Islam dilalaikan dari hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang sangat tak bermanfaat, yakni permainan dan senda gurau saja. Dan bahkan jutaan mata umat Islam tertuju kepada sana, kepada permainan itu, mencari kabar itu, dan semuanya mau tahu apa yang terjadi di sana. Innahu ka'sul alam, itulah piala dunia yang saat ini umat Islam tonton dari segala penjurunya, hatta dual Islamiyahnya, sampai negara Islamnya, dan bahkan di sana ditegakkan itu. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah bagaimana kualitas umat Islam saat ini. Umat Islam saat ini dan di zaman ini jauh dari hidayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tahu bahwasanya dunia, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, tidaklah dunia kecuali hal permainan. Nam, bolanya main bola, main caturnya, senda guraunya, itu diciptakan oleh orang-orang kafir untuk melalaikan umat Islam dan memalingkan umat Islam dari Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kondisi kita persis sebagaimana yang Allah firmankan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha, kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian abatha, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian enggak bakal dikembalikan kepada saya. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah jadikan kita ini hidup, dan bahkan di organ tubuh manusia sekalipun detail penciptaannya Allah ciptakan dengan kondisi yang paling sempurnanya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sampai Allah katakan bahwa kami ciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna dan paling bagus. Tujuannya agar manusia bisa hidup di atas muka bumi. Untuk apa ayyuhal ikhwatul kiram? Untuk ibadah, nghabiskan waktunya untuk kepada Allah, baca Qur'annya, sholatnya, kemudian sedekahnya. Itu kita hidup untuk itu ayyuhal ikhwatul kiram. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita lalai dari tujuan hidup. Umur kita berapa ya akhi? Wallahi umur kita sebentar lagi jumpa dengan Allah. Wa aina zadukum lillah? Mana zad? Mana bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Perjalanan wallahi panjangnya Masya Allah. Antum habiskan cuma beberapa minggu untuk hal-hal yang malahi, hal-hal yang sia-sia, padahal antum bisa borong banyak pahala di waktu-waktu tersebut. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah bagaimana kondisi kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fi ma'afna." Tidaklah kedua kaki anak Adam berjalan melangkahkan kakinya di akhirat nanti menuju Allah,
kecuali ditanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa? 45 menit babak awal, 45 menit babak kedua, jangan dikira Allah nak nanya ya akhi. Wallahi Allah akan tanya semua itu. Wa madza nujib 'ala Allah? Dan apa yang kita jawab untuk Allah Subhanahu wa taala? 45 menit kita habiskan untuk apa? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kita katakan untuk orang kafir waktu kita habiskan. Untuk hal sia-sia kita habiskan waktu kita, ayuhal ikhwatul kiram. Wa an ilmihi fima fa'al. Dan kaki anak Adam gak bakal bergerak kecuali ditanyakan tentang ilmunya, diamalkan untuk apa? Antum tahu semua asatidah, semua ustad-ustad antum udah mengingatkan nikmatan. Ada dua nikmat, maghmudun fihi makatsirun minan nas, yang mana kebanyakan manusia itu lalai dengan dua nikmat tersebut. Ya akhi, dua nikmat Allah. Dikatakan nikmat. Pertama as-siha, waktu sehat. Yang kedua al-faragh, waktu luang antum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah mengingatkan kita. Semua ustaz-ustaz kita udah mengingatkan kita. Wallahi antum ada ilmunya. Antum punya ilmunya. Jangan dikira nggak ditanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hal ya'tikum rusulun minkum?" Oh, apakah sudah datang rasul untuk kalian? Pasti kita akan mengatakan, "Naam, atana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Udah datang untuk kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah tanya, "Apakah Muhammad udah ingatkan kalian tentang waktu?" Faqulna na'am. Kita katakan iya. Apakah ustaz-ustaz di zaman antum udah mengingatkan antum tentang mahalnya waktu? Faqultum na'am. Dan kita katakan iya. Bimadza 'adzabana Allah? Dengan apa Allah azab kita ya akhi? Karena waktu itu berharga di sisi Allah. Allah sampai bersumpah dari awal kita bangun sampai kita mau tidur lagi. Semua itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita satu hal yang berharga, satu hal yang mewah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni waktu. Tidaklah Allah bersumpah dengan satu hal kecuali hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat terhormat. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wal fajri walayalin 'ashr. Demi fajar, demi waktu subuh. Mana orang-orang yang begadang malam untuk menonton bola, untuk Piala Dunia? Di mana aina haula'i fi subuh? Mana mereka di waktu subuh? Raqadu 'anillah. Mereka semua tidur, nak mau jumpa dengan Allah. Tapi mau jumpa dengan orang-orang kafir, walaupun tidak berjumpa dengan langsung, mereka cuma lihat dari layar TV-nya, mereka berpaling dari Allah. Dan mereka siap berjumpa dengan orang-orang kafir, ayyuhal ikhwatul kiram. Dan inilah yang Allah firmankan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dari manusia ada yang mereka jadikan Allah sebagai tandingan-tandingan. Ada tandingan untuk Allah. Mereka buat itu semuanya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka lebih mencintai tandingan-tandingan itu. Mereka lebih cinta dengan orang-orang pemain sepak bola dibandingkan Allah yang datang untuk antum semua, ayyuhal ikhwatul kiram. Jam 2 malamnya dihabiskan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala datang untuk kita, bukan kita yang datangi Allah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hidayah biqathuluthul lailil akhir. Allah datang untuk semua hamba-hambanya pada sepertiga malam terakhir. Allah yang datang, Tuhan yang datang, Rabb yang datang, yang ciptakan kita yang datang, yang ngasih rezeki kita dia yang datang, yang ngasih kita makan dia yang datang. Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradna 'anillah. Dan ternyata kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih cinta kepada mereka. Ayyuhal ikhwatul kiram. Lidzalik Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal itu semua. Sampai subuhnya, wadduhanya, waktu duhanya, sampai siangnya, wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan itu semua. Sampai asarnya, wal asr innal insana lafi khusr.
Sampai datang maghribnya, walaili idza yaghsha. Ya akhi, waktu fajarnya, duhanya, siangnya, asarnya, maghribnya, malamnya, semua ditanya oleh Allah. Dan apakah kita siap jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara kita lalai dengan dunia-dunia kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, rusak. Kita menonton 2 jam habis, tidak menambah berat timbangan kita di akhirat nanti, tidak menambah amal kita nanti ayyuhal ikhwatul kiram, dan bahkan meringankan amal kebaikan kita. Dan kalau sudah ringan amal kebaikan kita, wa man khafat mawazinuhu, dan barang siapa yang udah ringan amal timbangan kebaikannya karena nggak beramal, dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wajar orang yang amal timbangannya nggak banyak minta 1 menit saja kembali ke dunia. Wallahi daqiqah wahidah, 1 menit mereka minta dari Allah. Qala rabbirji'un, ya Allah balikkan saya walaupun sekejap saja ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal yang mana dulunya aku tinggalkan. Sholat malamnya ditinggalkan, baca Qur'annya ditinggalkan, begadang malamnya menuntut ilmunya ditinggalkan, gara-gara bola. Nanti kita akan minta kembali ke dunia nanti. Apa kata Allah? Kalla, mustahil. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada barzakh, dinding yang besar, dan gak bakal kita kembali ke dunia ini untuk beramal saleh hatta 1 menitnya. Mulai sekarang, saat ini kita ini habiskan sampai berjam-jamnya, 2 jamnya, nanti siangnya ada, malamnya ada, tengah malamnya juga ada, dan terus seperti itu. Dan kondisinya, dan kita memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wajar kualitas umat Islam seperti kita berbeda dengan kualitas umat Islam di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kalau antum mau begadang-begadanglah, faddal begadang. Tapi tujuan kita begadang adalah untuk membaca Al-Quran. Kita begadang malam untuk kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meletakkan dahi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kondisi kita, faf'alu ma syi'tum, kerjakan apa yang kita suka berupa ibadah-ibadah di malam hari ayyuhal ikhwatul kiram. Lihatlah, sampai kita perlu tahu bahwasanya ada pahala yang besar, jaminan garansi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mata kita, tubuh kita nggak bakal disentuh oleh api neraka gara-gara begadang. Wallahi, tapi bukan begadang untuk nonton. Begadang untuk apa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainan la tamassuhuman nar, ada 2 mata yang gak bakal disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, malam hari dia itu di malam hari matanya menangis karena takut dari Allah. Tahu dia berbuat salah di siang hari, tahu di pagi hari dia zalim sama Allah, tahu dia di sore hari berbuat maksiat kepada Allah. Bakat min khasyatillah, dia di malam hari nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan itu ayyuhal ikhwatul kiram. Begadang kita di malam hari untuk itu ayyuhal ikhwatul kiram. Garansi dari Allah gak bakal disentuh oleh api neraka. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang gara-gara di jalan Allah, gara-gara jihadnya, gara-gara belajarnya thalabul ilm, gara-gara baca Qur'annya. Laksanakan, kerjakan, silahkan begadang antum sampai jam 2-nya, faddal silahkan. Abu Hurairahnya seperti itu, untuk mudzakarahnya, untuk mengulang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faddal kerjakan. Tapi kalau untuk satu hal-hal yang sia-sia, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, tidakkah kita melihat kerusakan
ma wara al-ka's. Apa yang terjadi di belakang piala dunia sana. Betapa banyak kaum muslimin, anak-anak kecilnya, pemuda-pemudanya, siapa yang mereka idolakan? Siapa yang mereka cintai? Wallahi orang-orang kafir yang dicintai. Mereka tahu sejarah itu semua. Mereka tahu siapa fulan. Mereka tahu siapa Allan. Dan mereka cinta kepada orang-orang kafir. Jangan dikira kalau seandainya anak-anak kita tahu dan bahkan cinta dengan orang-orang kafir, selamat anak-anak kita. Wallahi tidak bakal selamat. Selamatkan anak-anak kita mulai dari sekarang. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ala ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti sesuai bersama orang-orang yang dicintai. Anas bin Malik pernah mengatakan, ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taulah Arab Badui gimana kondisinya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sah. Kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Qala wa ma a'dadta laha? Ya fulan, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat nanti? Faqala ma a'dadtu syai'an illa hubballah wa rasulah. Illa hubballahi wa rasulihi. Tidak ada yang aku siapkan kecuali aku cinta Allah dan cinta Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang di hari kiamat nanti bersama kumpulan orang-orang yang dicintai. Apakah kita bersama kumpulan orang-orang Imam Bukhari-nya, Yahya bin Ma'in-nya, Imam Ahmad ibn Hanbal-nya, Asy-Syafi'i-nya? Apakah kita bersama mereka? Ala ra'si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pemimpin adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita bersama orang-orang kafir ya? La in syi'tu la usammihim. Kalau akan berkenan anak sebut nama mereka satu persatu. Walakin dzikruhum, akan tapi menyebut nama mereka kehinaan bagi anak. Wallah, antum berjumpa dengan Imam Syafi'i? Kitab Syafi'i apa yang antum habiskan? Antum jumpa dengan Imam Bukhari? Wallahi antum hafal Sahih Bukhari? Antum jumpa dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi ya? Antum hafal Umdatul Ahkam? Antum berharap jumpa dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya? Antum pelajari Bulughul Maram ya? Ya, antum jumpa dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu siapa yang menang? Skornya berapa? Lihat Nabi kita Muhammad SAW di perang Yarmuk, siapa yang menang? Perang Khandaq siapa yang menang? Hudaybiyah siapa yang menang? Wallahu a'lam bissawab. Kita nggak tahu ayuhal ikhwatul kiram, tapi kalau ditanya siapa yang menang, siapa pahlawan di lapangan hijau, semua kita akan jawab. Tapi ketika ditanya siapa batal pahlawan di medan jihad, di perang ini dan perang itu, kita mengatakan la adri. Qalahu an-nas faqultuhu la adri. Aku tidak tahu, aku cuma mengucapkan apa yang manusia ucapkan. La adri, Itu kondisi umat manusia, ayuhal ikhwatul kiram. Kalau seandainya antum mengatakan masa iya gara-gara mencintai orang-orang kafir kita masuk bersama mereka, kita dikumpulkan bersama mereka. Naam, syi'tum am abaitum. Antum senang dengan sabda Nabi ini atau antum enggak senang, faddal antum cintai mereka. Wallahi, tapi antum jangan katakan bahwa ustaz kami nggak pernah nyampaikan ini. Jangan antum katakan bahwasanya kami nggak pernah dengar hadis ini dari ustaz kami. Wallahi kami udah nyampaikan, balaghtur risalah. Ana sampaikan risalah wa usyidullah. Ana bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, uballighukum an hada. Ana sampaikan tentang hal ini. Al mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama yang dia cintai, ayuhal ikhwatul kiram. Syi'tum am abaitum, terserah antum ayuhal ikhwatul kiram. Sampai kapan kita lalai dari hadapan Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk liang lahat, kita masuk ke lubang kuburan, baru kita tahu ternyata betul apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kubangan yang sama bersama mereka di akhirat nanti dan juga di dunia. Di dunia ini apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tattabi'anna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in,
Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti gaya orang-orang kafir, Yahudinya, Nasraninya, sampai saatnya mereka masuk dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, kalian akan ikut bersama mereka. Itu di dunia. Maka di akhirat kapan mereka masuk ke dalam lubang neraka jahanam, kita juga akan ngikut bersama mereka, ayuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu hadari ayuhal ikhwatul kiram, hati-hati kita. Hidup di dunia cuma singkat, cuman sebentar. Apa salahnya kita habiskan untuk Allah? Bas untuk Allah, untuk istri-istri antum, untuk anak-anak antum. Ajarkan mereka agama, ajarkan mereka ta'alimul akhlak, ajarkan mereka akhlak. Banyak yang bisa kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, orang kafir adalah orang kafir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau enggak bakal mendapati sebuah kaum yang mereka ini memusuhi Allah dan memusuhi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuwaddun, mereka mencintai kalian. Wallahi mustahil. Orang-orang kafir enggak cinta sama kita. Orang-orang kafir benci sama kita, dan kebencian itu akan datang sampai hari kiamat. Kita dibenci sama mereka, tapi kita mencintai mereka. Hal ma'qul? Apakah ini masuk akal? Wallahi hadza hawan 'alal muslimin. Ini kehinaan untuk umat Islam ayuhal ikhwatul kiram. Mereka benci kita dan kita cinta sama mereka. Hawan 'alaikum. Ini adalah kehinaan untuk kita semua ayuhal ikhwatul kiram. Maka ingat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ana demi Allah tidak pernah nonton Piala Dunia. Wallahi ana tidak pernah nonton Piala Dunia. Min awalhi ila akhirih. Dari awal sampai akhir usyidukum billah. Wallahi usyidukum billah. Untuk apa satu hal yang tidak bermanfaat? Wallahi antum harus tahu, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari sekian, di tanggal sekian, di waktu sekian, di jam sekian, ngapain kita? Semua akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dipertontonkan setiap ghuduwan wa 'ashiyya, setiap pagi, setiap siang, semua dipertontonkan. Api neraka dipertontonkan untuk kita. Yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ditampakkan api neraka untuk kita di pagi hari dan siang hari, sebagaimana kita nonton hal-hal yang sia-sia di pagi hari ataupun di siang hari. Ini yang Allah firmankan, yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kita nonton api neraka nanti pada hari kiamat, nanti di alam barzakh ya ayyuhal ikhwatul kiram. Sebelum kita akan merasakan bagaimana adabnya api neraka nanti, sebagaimana kita lalaikan dunia, di dunia kita untuk menonton hal yang sia-sia. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, terakhir, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua akan bermanfaat untuk kita. Dan tinggalkan mulai sekarang. Wallahi mulai sekarang. Matikan TV. Matikan TV. Matikan TV, cabut semuanya. Di Piala Dunia ini selesaikan semua, kecuali antum untuk mau nonton hal-hal yang bermanfaat. Roja TV-nya, Insan TV-nya, foto nonton. Tapi kalau untuk bola, wallahi jangan, selesaikan sekarang sebelum kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini ayyuhal ikhwatul kiram, ingatlah kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari lubang jahannam menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyelamatkan kita dari lubang kesesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.